Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini saya coba rekam materi yang kemarin kita dengarkan secara live ya. Oke, baik, kita mulai sectionnya untuk education online ini. Dipresentasikan oleh, kenalan dulu ya. Dengan saya Irma. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal ya, nama saya Irma Puspita Arisanti, biasa dipanggil Bunda Irma. Saya menjadi EP Nurse atau WOC Nurse itu sejak 2007. Saya senang sekali membantu pasien-pasien dengan luka stoma dan kontinensia. Karena kelihatan sekali peran perawatnya di sini, itu yang saya rasakan ya selama ini. Kemudian dan dirasakan langsung oleh pasien. Oke, kita masuk ke materi ya teman-teman. Temanya kali ini tentang manajemen tepi luka atau wound edge management ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Oke, wound edge atau tepi luka, pengertiannya ataupun kita lihat ya dari gambar di sini. Wound edge atau tepi luka adalah area dari pinggiran luka ya, tepi ini, yang dia terjadi di mana terjadi proses epitelisasi itu diawali dari tepi luka ini. Jadi kebayang kalau misalnya tepi lukanya nggak bagus, tidak baik, maka akan terjadi proses perlambatan dalam proses epitelisasi ya. Dan seperti yang kita ketahui, yang namanya epitelisasi itu proses penutupan luka. Saya yakin teman-teman pasti akan ketemu kasus di mana lukanya sudah merah ya, tapi kok nggak nutup-nutup gitu kan, nggak terjadi epitelisasinya. Nah, coba cek tepi lukanya, biasanya tepi lukanya bermasalah. Oke, kita lihat tepi luka. Kita lihat bagian-bagian luka dulu ya sebelum kita masuk ke kondisi tepi luka yang seharusnya. Oke, kita lihat di sini ada tepi luka ya. Jadi tepi luka itu pinggiran dari luka. Kemudian di sini ada corner, surface of the wound, atau ini bisa dibilang juga dindingnya ya. Kemudian base of the wound. Ini kalau dilihat dari atas, kalau lihat dari samping kira-kira seperti ini ya. Yang ini yang disebut base of the wound, wound bed ya. Wound bed ya, itu yang namanya persiapan dasar luka ya, inilah yang disiapkan ya. Kemudian ini surface of the wound. Ya, kemudian inilah tepi luka di sini ya. Nah, tepi luka yang baik itu seperti apa sih yang diharapkan, yang seharusnya, yaitu tepi luka yang berwarna pink epitel seperti ini ya. Ini warnanya pink epitel. Kemudian halus, tipis ya, ini halus, tipis, bersih dan menyatu dengan dasar luka. Nah, ini dasar lukanya ya. Tepi luka menyatu dengan dasar luka. Nah, yang nggak bagus seperti apa? Seperti inilah kira-kira ya. Ini agak sedikit menebal, bersih sih, tapi agak sedikit tebal. Kemudian dasar lukanya belum menyatu dengan tepi luka, cenderung di sini hipergranulasi ya. Nah, ini yang harus kita manage ya. Kita lihat satu-satu kelainan-kelainan bentuk atau abnormality dari tepi luka ya, yang akan kita tangani pada saat kita menemukan ini. Mulai dari warna tepi luka. Warna tepi luka di sini ada cyanosis ya. Cyanosis biasanya identik dengan gangguan vaskularisasi ya, mungkin aliran darahnya tidak lancar. Kemudian eritema. Eritema ini biasanya identik dengan proses kolonisasi kuman menuju infeksi ya. Kemudian nekrosis seperti ini ya. Ini nekrosis di tepi lukanya disertai dengan eritema ya. Nah, ini biasanya proses nekrosisnya ini disertai ada infeksi. Jadi tidak hanya nekrosisnya aja yang masalahnya ya, tapi infeksi atau kumannya juga ikut bermasalah. Nah, kita lihat tepi luka yang kasar. Oke, tepi luka yang kasar tuh kira-kira seperti ini ya. Sebetulnya ini epitelnya sudah bagus, tapi terjadi kasar di sini ya, sehingga harus kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Kita lunakin aja dengan balutan yang masuk, terutama yang masuk kelompok W ya, yang untuk melunakkan seperti salep 3B, gel atau hidrokoloid.
Lalu kemudian kalau sudah lunak kita angkat dengan menggunakan pinset atau gunting. Hindari risiko merusak epitel. Biasanya kalau sampai berdarah berarti epitelnya kena tuh ya. Nah, ini harus dihindari. Kalau gimana caranya ya, kalau masih keras jangan diangkat ya, tidak usah dipaksakan, kita tunggu sampai lunak atau kunjungan berikutnya baru kita angkat ya. Oke, berikutnya tepi luka yang tebal atau kita kenal juga dengan sebutan kalus atau hiperkeratosis ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Ini tepi luka yang menebal disertai dengan kulit sekitar lukanya pun menebal ya, jadi nggak cuma di tepi luka tapi di kulit sekitar luka. Nah, biasanya penyebabnya karena faktor penekanan ya. Jadi kalau terjadi penebalan seperti ini, kita bisa lakukan dengan menggunakan teknik perendaman untuk melunakkan atau menggunakan dressing yang ada di kelompok W tadi ya. Lalu kita tipiskan. Ya, kenapa kok dilunakin dulu? Karena kalau misalnya belum dilunakin dulu biasanya agak keras, susah untuk kita lakukan penipisan. Untuk penipisan kita bisa menggunakan kalus remover ataupun bisturi ya, tergantung teman-teman nyamannya pakai apa. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencegah supaya proses penebalan ini tidak semakin cepat gitu ya prosesnya, atau melambat atau bahkan berkurang ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus menggunakan teknik offloading dalam teknik balutannya. Kenapa? Karena teknik offloading ini membantu untuk mengurangi tekanan pada area luka atau kulit sekitar lukanya dan tepi lukanya ya. Nah, teknik offloading ini salah satunya adalah dengan menggunakan foam ya, busa, untuk mengurangi tekanan di area sini, atau dengan mengganti alas kakinya dengan yang benar ya. Lalu kita lihat tepi luka yang kotor. Nah, kira-kira seperti ini tepi luka yang kotor ya. Dia kelihatan banget ya kotor, biasanya karena penumpukan salep, sisa-sisa salep yang pada saat pencuciannya kurang optimal. Nah, apa yang kita lakukan ya, tentunya dengan pencucian yang adekuat ya. Kita bisa menggunakan sabun antiseptik. Nah, kita bisa menggunakan teknik swabbing ya, teknik swabbing dengan menggunakan kapas atau kasa dengan diputar ya, kita putar seperti ini secara perlahan ya. Kalau misalnya masih susah, sama ya seperti kulit yang kasar, kita lunakin aja dulu dengan menggunakan balutan yang ada di kelompok W ya. Lalu kemudian dasar luka yang belum menyatu dengan tepi luka ternyata macam-macam ya. Yang ini adalah kedalaman, artinya ada kedalaman ya. Di dalamnya sekitar 3 cm ya. Apa yang kita lakukan supaya dia dasar lukanya menyatu ya, kita harus merangsang granulasi ya. Nah, kita pakai balutan juga yang kelompok W. Nah, biasanya untuk mempercepat proses granulasi kita memerlukan suasana hipermoist. Nah, tapi ada konsekuensinya pada saat kita memilih menggunakan suasana hipermoist. Biasanya kulit sekitarnya akan lecet ya, maserasi. Nah, kita bisa lindungi dengan menggunakan transparan film seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan hydrocolloid ya. Berikutnya dasar luka yang belum menyatu karena adanya undermining. Ya, undermining juga ternyata menjadi kendala dasar luka tidak menyatu dengan tepi luka ya. Nah, prosesnya sama seperti yang sebelumnya ya, yang seperti ada kedalaman ini, proses sama, kita rangsang granulasi, kita ciptakan suasana hipermoist. Nah, kalau untuk undermining ini kita bisa juga bantu untuk mengurangi jumlah eksudat dengan foam ya, foam cavity diisi di dalamnya. Selain salep ya, atau juga untuk mengurangi infeksi, saya biasanya pakai tambahin, misalnya kalau pakai 3D gitu ya, saya tambahin pakai TTO ya di dalam untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam. Karena pada saat ada eksudat, pasti itu tempat yang nyaman buat kuman berkembang biak. Lalu dikombinasi dengan foamnya. Berikutnya dasar luka yang belum menyatu dengan tepi luka karena ada hipergranulasi. Jadi biasanya ini dasar lukanya lebih tinggi daripada tepi lukanya. Hal ini terjadi karena terlalu lembab. Jadi sudah rata tapi kita terus menggunakan balutan yang W gitu ya. Padahal udah rata gitu ya. Sudah seperti ini, penggunaan W itu dikurangin. Jadi kita harus pakai kelembaban yang seimbang. Biasanya kita mulai
menggunakan dressing yang ada di kelompok I untuk mengurangi produksi eksudat, dan juga menggunakan kelompok E ya, yaitu untuk menyerap eksudat. Nah, foam direkomendasikan untuk mengontrol eksudat dan hipergranulasi di luka. Ternyata menurut penelitian, setiap 1 kali penggunaan dari foam itu menurunkan 1 mm hipergranulasinya. Terakhir di area sini ya, terutama di area hipergranulasinya saja, yang di sini nggak usah ya. Itu kita bisa berikan perekat terakhir ya, setelah dipakai foamnya, perekat tambahan dengan teknik sedikit penekanan ya. Dengan teknik penekanan, nah ini juga membantu memperlambat proses hipergranulasi sehingga terkontrol granulasinya. Oke, ini kayaknya yang terakhir ya, epiball, yaitu roll under epitel ya. Epitel yang turun ke bawah seperti ini ya. Harusnya kan seperti ini ya, epitelnya nyebrang rata gitu. Nah, ini dia tidak rata, justru dia turun ke bawah ya. Nah, ini disebut dengan epiball atau roll under epitel ya. Penyebabnya biasanya karena proses infeksinya masih berlangsung, atau juga bisa karena tarikan ya antara proses proliferasi di mana matriks kolagen elastin itu tidak seimbang ya, sehingga kita harus melakukan manajemennya. Yang kita bisa lakukan pertama adalah kita harus atasi kolonisasi kuman. Nah, gunakan balutan-balutan yang untuk mengontrol infeksi ya, yaitu kelompok I. Kemudian kita percepat proses granulasinya dengan menciptakan suasana hipermoist ya. Kemudian teknik masase juga membantu mengurangi epibol di sekitar di tepi lukanya ya, seperti ini. Kita pijat aja lunak ya, di sini kita pijat, kita masas ya area-area yang menebal ya, atau di ini kan disebut kayak seperti ini, kita sebut dengan frozen skin ya. Seperti ini frozen skin. Kita lakukan masase aja. Bisa juga karena pasiennya imobilisasi ya, artinya dia posisinya tidak berubah-berubah begitu aja, karena mungkin menahan sakit dan sebagainya, sehingga terjadilah proses epibol ini. Nah, kalau sudah dilakukan itu tidak berhasil juga, teman-teman bisa mulai mengangkat epitel ya, mengangkat epitelnya ini sebelah sini. Kita bisa angkat ya perlahan. Epitel itu seperti selaput tipis berwarna pink ya, beda dengan biofilm. Kalau biofilm itu dia lebih ke warnanya agak kekuningan ya, sedikit kuning berjernih bening gitu ya, tapi kalau ini dia warnanya pink ya. Kita bisa angkat sampai persis di pinggiran lukanya atau di tepi lukanya ya. Sepertinya untuk sesi kali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bisa diaplikasikan juga. Tentunya sharing teman-teman nanti bisa disampaikan di grup ya, apa yang pengalamannya mungkin setelah mengaplikasikan atau kendala apa yang ditemui. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di CWT online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.